Shalom, selamat hari Minggu. Halo. Ya, apa kabar semuanya? Kita bersuka cita hari ini. Saya bersama dengan Ibu Gembala. Kita akan beribadah bersama-sama. Apa kabar Ibu? Semua kabar baik. Sehat ya. Semua sehat juga kan di sana. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita tetap bisa berjumpa melalui ibadah online kita. Hari ini ibadah online kita akan dilayani oleh Pastor Ruli Simorangkir. Biarlah kiranya ibadah online hari ini, firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat, dan mungkin juga bisa menjadi teguran ya Bu ya? Iya. Ya di saat-saat seperti ini kita harus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan ya Bu? Benar. Terus juga ibadah online hari ini bagi jemaat yang ingin mungkin ya Bu ya perlu doa atau konseling, Ibu Gembala siap tuh, siap Doakan sedia melalui telepon di bawah ini. Nomor teleponnya dicatat, di save di handphone ya biar nggak lupa. 24 jam ya Bu ya. Iya. Dan juga bagi adik-adik sekolah minggu jangan lupa loh, habis ini ada ibadah buat kalian. Nah nanti ada kakak-kakak, kita mau nyanyi sama-sama, kita dengerin firman Tuhan, dengerin cerita, semuanya. Pokoknya seru deh. Ya. Dilayani oleh Ada Kakak Feni, ada Kak Bowo, ada Kak Bella, ada Kak Brian, banyak deh pokoknya. Terus bagi juga, oh iya Bu, hari Sabtu ada apa ya Bu ya? ada 2 pagi, jangan lupa. Tuh, jangan lupa. Setiap Sabtu 2 pagi. Jam berapa Bu? Jam 9. Jam 9 doa pagi itu ibadahnya melalui online di Facebook. Jadi ibadahnya online di Facebook setiap hari Sabtu jam 9 pagi ya Bu. Terus, oh iya jangan lupa juga setiap hari Kamis ada apa Bu? The Zoom. Oh tuh, kata Ibu ada Zoom. Biar kita bertemu lagi di Zoom. Iya, ada sapa jemaat dan juga ada doa malam. Di situ juga kita bisa Jangan ngobrol-ngobrol. lupa jam 8. Iya, jam nggak Bu, setengah 8. Setengah 8. Jangan lupa kita ngobrol-ngobrol di situ. Kita bisa mungkin sharing-sharing di Zoom. Pokoknya kita walaupun kita jauh tapi kita tetap dekat ya Bu. Iya. Hati-hati. Tuh dekat di hati selalu. Dan jangan lupa juga selama kita masih ibadah online, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ya Bu, persembahan, perpuluhan, atau mungkin ucapan syukur, atau juga ingin membantu mungkin untuk operasional gereja, bisa mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Tuh. Ya kan? Oke, udah gak sabar nih Bu, kita mau mulai ibadah kita minggu ini. Biarlah semuanya selalu diberkati Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Kita sama-sama beribadah. Tuhan berkati. Hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, kita mau mulai ibadah kita Minggu pagi ini. Kita sama-sama mau datang. Kita mau sujud di altar Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia yang mengerti segala beban hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita. Kita bawa semua ke altar Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar
terjadi saat datang di altarnya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dan saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Berfirmanlah di tengah-tengah kami melalui sarana elektronik yang kami gunakan, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk belajar mengenai hal berdoa dan meminta. Hal berdoa ini adalah sesuatu yang sangat kritikal, yang sangat penting untuk dilakukan dalam hidup orang percaya. Doa itu adalah bagaikan nafas sebetulnya, yang tidak boleh berhenti, harus terus-menerus kita lakukan. Tapi hal berdoa ini juga rasanya perlu diperdalam, harus lebih dimengerti dengan baik. Kenapa begitu? Karena di satu sisi banyak pengajar yang selalu bicara bahwa Allah Israel adalah Allah yang pemurah, yang selalu siap untuk memberikan segala sesuatu dengan berlimpah-limpah. Karena itu umat Tuhan diajar untuk meminta dan meminta. Minta terus, dan minta terus. Minta, belum dapat, gedor pintu surga. Belum dapat juga, gedor lagi pintu surga. Bahkan dobrak pintu surga. Itulah makanya renungan atau firman yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saya beri judul Minta, Gedor, dan Dobrak. Apakah itu berdoa? Minta, gedor, dan dobrak? Minta dan minta dan minta lagi. Apakah itu? Ya, di satu sisi ada pengajar-pengajar yang bicara bahwa doa adalah minta, gedor, dan dobrak. Di sisi yang lain ada pembicara yang bilang bahwa sebaiknya orang benar yang sudah dewasa tidak perlu meminta. Tapi bagaimana kita tidak meminta? Karena persoalan yang harus dihadapi adalah persoalan yang berat. Kepada siapa lagi kita meminta kalau tidak meminta kepada Tuhan? Jadi bagaimana sekarang? Apa sih berdoa itu? Apakah doa untuk minta-minta-minta? Apakah doa itu tidak boleh meminta-minta? Itu yang mau saya perkarakan dalam kesempatan ini. Dan saya mendasari pemberitaan firman Tuhan ini dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 18, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca dulu dari ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan ini kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8, bercerita tentang seorang hakim yang lalim, hakim yang jahat, hakim yang curang, hakim yang tidak takut Allah, dan tidak menghormati seorang pun. Di sisi lain ada satu orang janda yang selalu datang kepada si hakim dengan tuntutan. Bapak Ibu bisa baca mengenai ini di Lukas 18 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Beberapa lamanya hakim itu nolak permintaan si janda. Mungkin yang diminta sama si janda ini bukan sesuatu yang benar ya. Jadi hakim ini walaupun dia jahat, dia lalim, tapi dia ngertilah apa yang benar dan tidak benar. Maka
permintaan si janda ini beberapa waktu lamanya diabaikan. Tapi si janda ini terus-terusan dia minta, dia gedor, dia minta, dia dobrak. Kita harus ngerti budaya Yahudi tentang hal ini. Di dalam budaya Yahudi ya, ada satu orang penulis namanya Louis Steuvenberg. Dia pernah bikin penelitian di Israel tentang perempuan-perempuan Yahudi. Ia mencatat bahwa wanita-wanita Israel itu sangat berani meminta, menggedor, dan mendobrak. Mungkin seperti apa ya namanya ya, seperti inang-inang atau apa gitu, dalam tradisi salah satu suku di Indonesia. Diluruk istilahnya. Jadi kalau inang-inang ini udah kepengen sesuatu, diluruk, dikejar terus, dipaksa terus gitu. Nah, akhirnya daripada si janda ini menyusahkan si hakim lalim, kemudian akhirnya udahlah, hakim itu berpikir udah capek deh. Udah kasih aja deh permintaan si janda ini, daripada diluruk terus, daripada diuber-uber terus, diminta, digedor terus, udah kasih aja deh. Nah, seperti saya sampaikan tadi di permulaan, dan sesuai dengan firman Tuhan, Lukas 18 ayat 1 ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, Lukas 18 ayat 1-8 maksud saya, disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar bahwa umat Tuhan itu harus terus-menerus berdoa tanpa jemu. Dan di dalam praktek hari-hari, seringkali bagian firman Tuhan ini diajarkan supaya kita berpikir apabila kita datang kepada Tuhan untuk meminta di dalam doa, ya persis seperti itu. Datang, gedor, minta, gedor, dobrak. Tapi hari ini kita mau jadi mau pelajari lah gitu, kita mau pelajari lebih mendalam. Apa sih maksud dari firman Tuhan atau perumpamaan ini? Ya. Wilcock M. dalam tulisannya The Savior of the World, The Message of Luke's Gospel yang ditulis tahun 1979, di halaman 164 sampai 165 mengatakan bahwa memang secara sekilas, perhatiin ya, secara sekilas perumpamaan ini seolah-olah bermaksud untuk mengajarkan bahwa berdoa itu harus dengan minta terus. Jadi ada singkatannya push, pray until something happen gitu. Seolah-olah perumpamaan ini mengajar begitu. Padahal bukan. Saya garis bawah, saya tulis tebal, saya ulangi lagi. Padahal bukan. Perumpamaan ini bermaksud untuk membuat suatu perbandingan. Perbandingannya gini. Ini ada hakim. Hakim yang lalim, yang jahat, yang nggak takut Tuhan, dan nggak takut satu orang pun manusia. Kalau hakim ini, yang jahat ini, bisa akhirnya melembutkan hatinya dan ngasih sesuatu yang diminta oleh orang, betapa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang setia, Dia yang adil, Dia yang peduli dengan isi hati kita, betapa Dia tidak dengan segera menjawab doa kita. Gak perlu pakai gedor, minta, dobrak. Gak perlu. Allah yang adil ini, Allah yang maha setia ini, mendengar setiap doa kita. Dan Ia menjawabnya seketika kita berdoa. Nah, tapi perhatiin lagi ini, perhatiin. Jawaban dari doa tidak selalu berarti iya. Jawaban dari doa bisa juga tidak anakku, tidak. Atau tunggu dulu.
belum waktunya. Tunggu dulu, ya. Itu jawaban dari Tuhan. Bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Di dalam keadilannya, Allah akan memberikan yang terbaik di dalam pandangannya, di dalam kebijaksanaannya. Bukan apa yang kita minta. Dia memberi yang dia pandang baik. Yang sering jadi masalah adalah karena kita udah punya mau. Sebenarnya kita udah punya mau, kita udah kepengen sesuatu, dan kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan untuk stempel. Itu yang jadi masalah. Kita datang ke Tuhan dan kita maksa Tuhan untuk segera jawab keinginan kita. Itu loh problemnya. Seringkali kita ada di dalam masalah. Masalah yang udah nggak bisa kita pecahin lagi. Maka kita datang kepada Tuhan. Dan kita paksa Tuhan untuk segera selesaiin masalah kita. Itu salah. Kalau begitu caranya itu salah. Di dalam profesi saya sebagai advokat, saya pernah menemukan nih, ada orang percaya yang kelibet utang sama rentenir. Kenapa dia bisa kelibet utang? Karena dia kepengen, dia punya ambisi, dia punya mau untuk gedein tokonya. Dia nggak terlalu hitung masak-masak apa akibatnya. Dia utang, untuk sementara waktu bisnis memang berjalan baik, tapi akhirnya kelibet sama utang. Nah, setelah kelibet dengan utang, akhirnya dia tipu kiri kanan untuk bayar utangnya. Setelah semuanya kacau balau, udah kusut setengah mati, dia nggak bisa lagi cari jalan keluar, barulah datang kepada Tuhan, minta. Dan dia paksa Tuhan untuk segera selesaikan masalahnya. Kan nggak bisa begitu. Kemana aja selama ini? Kenapa yang dikejar cuman ambisi? Yang dikejar cuman soal hal-hal yang hari ini, hal-hal yang duniawi, supaya kita bisa pakai baju yang bagus, supaya bisa liburan ke luar negeri, supaya bisa, yang begitu-gitu deh pokoknya yang duniawi. Gak pernah, atau jarang kok orang datang kepada Tuhan dalam kondisi dia lagi happy. Enggak. Kalau udah kusut, baru datang kepada Tuhan. Dan berharap supaya Tuhan segera selesaiin masalah. Waduh, gak bisa dong. Kalau Tuhan menyelesaikan masalah orang ini dengan seketika, selesai begitu. Siapa yang garansi orang ini akan bertobat? Orang ini nggak mendewakan, menuhankan baju bagus, menuhankan jalan ke luar negeri, menuhankan mobil bagus. Bertobat dari cara berpikir yang seperti itu, siapa yang bisa jamin? Serius? Nggak ada yang bisa jamin. Maka jawaban doa, dia pasti, tapi kalau dia doa pasti dijawab. Cuman jawabannya kan belum tentu iya. Bisa tidak, bisa bilang, tunggu anakku. Iyalah, orang ini kan berdoa bukan karena dia sadar bahwa doa adalah sarana komunikasi. Bukan. Dia berdoa karena dia memperlakukan Allah seperti ban serep. Yang disimpan, nih nggak dipakai, disimpan. Karena ban yang lain masih bagus. Tapi begitu ban yang lain rusak, udah nggak bisa jalan, nggak ada jalan keluar, baru datang kepada Tuhan. Itu kan ban serep. Nggak bisa kita perlakukan Tuhan seperti itu. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, ini adalah kesempatan di mana kita harus mengintrospeksi diri. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi ketika saya bicara tentang apa sih doa itu. Tapi sekarang saya sekedar sampaikan dulu bahwa berdoa itu bukan sekedar minta stempel sama Tuhan, minta supaya Tuhan segera selesaikan permasalahan ini. Bukan.
ketika kita datang dalam doa kepada Tuhan, membawa permasalahan kita, itu adalah kesempatan di mana kita mengintrospeksi diri dulu. Introspeksi. Kenapa permasalahan ini terjadi pada hidup kita? Kalau permasalahan itu terjadi karena tadi ambisi kita, karena hal-hal yang datang dari keakuan kita, selesaikanlah permasalahan itu. Tuhan pasti kasih kekuatan kepada kita untuk menyelesaikannya. Selesaikan permasalahan itu. Ada utang, bayar utangnya. Masa utang nggak dibayar? Masa utang dibawa dalam doa? Enggak, usahakan bayar utang itu, tanggung jawab. Apa yang kita tabur harus pasti kita tuai. Kalau kayak tadi, persoalan tadi, utang belibet, iya dibayar. Itu itu persoalan yang kita tuai karena kita menabur hal yang salah. Nah sekarang, jadi tadi permasalahan datang karena kesalahan kita. Tapi permasalahan bisa juga datang bukan karena permasalahan kita. Jadi ya, permasalahan bisa datang karena salah kita, bisa bukan karena salah kita. Nah, kalau yang bukan masalah kita gimana? Kalau permasalahan berat itu datang bukan karena kesalahan kita, camkan ini. Berarti kita sedang dalam pembentukan Tuhan. Hal ini terjadi pada misalnya Paulus. Paulus dalam pembentukan Tuhan dan Tuhan berharap supaya Paulus naik kelas. Saat itu dia dikejar-kejar oleh mahkamah agama dan kepalanya dihargain. Potong kepala Paulus, potong. Apa? Kok dia jadi percaya Yesus sebagai Tuhan? Potong, kita bayar harga kepalanya Paulus. Paulus lari ke Arab. Bayangkan, dia masuk ke dalam masalah bukan karena kesalahannya. Dia masuk ke dalam permasalahan justru karena dia percaya Tuhan. Nah, ya, lihat ya, bukan karena kesalahannya. Karena dia percaya Tuhan jadi kena masalah. Nah, dalam kesulitan yang luar biasa, Paulus ngadepin kapal karam. Dia punya duri dalam daging yang 3 kali dia minta kepada Allah untuk diangkat. Tetapi Allah tidak mengabulkan doa Paulus. Allah menjawab, tidak anakku, tidak. Ya, 2 Korintus 12 ayat 8 cerita mengenai ini. Paulus punya duri dalam daging. Dan kemudian dikatakan begini, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bagaimana? Ini Paulus loh. Paulus yang berdoa. Paulus adalah salah satu rasul yang terkemuka. Dan pasti doanya dijawab oleh Tuhan. Ayo coba kita lihat, apa jawaban Tuhan bagi Paulus? Ini, Bapak Ibu yang baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ayo, apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan menjawab, tidak anakku. Aku tidak akan melepaskan duri dalam daging. Tidak. Tapi mendengar jawaban seperti itu, Paulus tidak berkecil hati. Kemudian Paulus berkata begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya ulang lagi dulu dikit supaya lebih mengerti. Paulus masuk ke dalam permasalahan yang berat bukan karena kesalahannya. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan sedang membentuk. Ketika Tuhan sedang membentuk, tangan Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita.
Janganlah kita kemudian meminta supaya Tuhan menghentikan tangannya, menghentikan karyanya dalam hidup kita. Paulus pernah salah. Dia minta supaya Tuhan segera menghalau. Dia pikirnya iblis yang lagi bekerja di dalam dia. Tapi Tuhan bilang, no, kamu sedang dalam pembentukanku, anakku. Aku cukup kasih karuniaku bagimu. Tuh, lihat. Ini bisa terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bikin salah apa-apa. Kita melayani dengan tekun. Kita rawat anak kita dengan baik. Tapi ternyata COVID datang. Pandemi yang nggak selesai-selesai. Malah berjilid-jilid. PSBB-nya aja berjilid-jilid. Bukan hanya di sini kita, tapi di seluruh dunia seperti itu. Kita nggak salah apa-apa. Bagaimana? Di zaman awal-awal dulu banyak yang berdoa, pakai rumus-rumus mengenai Mazmur 91 dan lain-lain. Tapi nggak berhenti pandeminya. Dibacain Mazmur 91 juga nggak lari pandeminya. Nah, sekarang kita bingung, aduh kapan selesainya ya? Kapan selesainya? Dengarkan apa yang barusan saya sampaikan. Firman Tuhan berkata, apabila hal itu terjadi dalam hidup kita, dan sedang terjadi, Allah sedang membentuk kita. Allah sedang membentuk kita. Maka tiru cara Paulus. Tiru kalimat Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seringkali waktu kita lagi kuat, sehat, segala macam ada, kita berasa sombong. Banyak orang yang kemudian merasa bagaikan Tuhan dia. Puji Tuhan kalau hari ini kita dipukul dengan banyak masalah. Yaitu supaya kuasa Kristus menaungi kita. Kemudian Paulus lanjutkan dengan kalimat, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kita tiru, kita senang, kita rela. Sakit loh ini ngomong gini, nggak gampang loh, tapi kita tiru. Kita senang dan kita rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aduh Pak Pendeta, nggak kuat. Aduh susah itu, gimana caranya? Saya ngerti. Kami sekeluarga juga sedang mengalami persoalan yang berat. Semua kita mengalami masalah yang berat melalui pandemi ini. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang indah. Dia pasti memberi kekuatan kepada kita. Dan dia katakan, persoalan yang kamu hadapi itu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Nggak akan. Dia pasti kasih kita jalan keluar pada waktunya dalam keadilannya. Katakan amin. Amin ya. Oke. Nah sekarang, saya ulang dulu ya. Jadi permasalahan bisa ada dua nih. Bisa karena kesalahan kita, bisa bukan karena kesalahan kita. Apabila karena kesalahan kita, maka selesaikan. Kalau itu kesalahan kita, selesaikan. Apa yang kita tabur, harus kita tuai. Selesaikan dengan tabah, dengan ide-ide yang cemerlang. Kedua, kalau permasalahan itu tidak datang bukan karena kesalahan kita, maka sadari bahwa kita dalam pembentukan. Berbahagialah. Ya, oke. Nah, sekarang saya lanjut ke dalam pengertian tentang doa. Apa sih doa itu? Kata doa di dalam Lukas 18 ayat yang pertama itu diambil dari kata Yunani prosechomai. Saya nyebutnya juga lidah saya keriting. Prosechomai, ya, prosechomai. Nah, kata prosechomai dalam bahasa Yunani ini ada padanannya atau paralel dengan kata Yahudi tepilah. Ya, tepilah.
Itu tulisannya seperti itu, Tepila. Nah, dalam bukunya Jewish Insights into Scripture, Eli Lizorkin, ini seorang pengajar Yahudi, namanya Eli Lizorkin, mengatakan bahwa konsep doa dalam bahasa Inggris seringkali dikaitkan dengan konsep meminta, permintaan. I pray to thee, I pray to you God, I pray to thee, so you do this and you do that. Itu konsep bahasa Inggris, konsep budaya Inggris seperti itu. Ya, budaya barat lah. Ya, memang sih seringkali permintaan itu didasari oleh hati yang hancur, yang aduh udah nggak tahu lagi mau kemana, udah tulus minta tolong sama Tuhan. Ya. Tapi konsep doa dalam budaya Yahudi itu sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Doa yang yang tadi pakai kata prosekumai atau tepila itu dalam konsep Yahudi adalah suatu kesempatan untuk introspeksi. Ingat tadi? Kita dalam masalah, apa yang kita lakukan? Introspeksi, artinya berdoa. Berdoa tapi maksudnya bukan minta. Berdoa maksudnya adalah, kata doa itu adalah introspeksi. Tepila. Itu. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, dalam doa, jangan kemudian kita asosiasikan doa sama dengan meminta. Bukan. Doa adalah introspeksi. Memeriksa hidup kita. Kesempatan untuk kita memeriksa hidup kita. Supaya melalui introspeksi yang seperti itu tercipta hubungan yang manis, yang indah antara Bapa sebagai Allah dan kita sebagai anak-anaknya. Ya dong, introspeksi kan kita mau bilang, Tuhan, aku mau datang kepadamu Tuhan. Aku mau periksa, apakah hidupku ini benar? Enggak Tuhan, jangan hanya aku yang memeriksa. Tuhanlah, Engkaulah. Engkau yang tahu isi hatiku. Engkau yang tahu apa yang aku lakukan sepanjang hari ini. Periksa Tuhan, periksa, periksa. Periksa Tuhan. Ada yang salah? Apakah ada perbuatan-perbuatanku yang enggak nyenengin Tuhan? Itu doa. Ada lagunya tuh ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Itu doa, itu introspeksi. Supaya lewat introspeksi yang kita lakukan terus-menerus, tercipta hubungan yang manis bersama dengan Tuhan. Memang, beberapa kali seperti Yabes misalnya. Yabes berdoa meminta sesuatu. Tapi tetap doa dalam budaya Yahudi, walaupun meminta, tetap dalam konteks introspeksi. Tuhan, apakah kiranya Engkau berkenan terhadap apa yang aku minta ini Tuhan? Begitu, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Itu introspeksi. Nah, kalau kita terus-menerus melakukan introspeksi, ya makanya tadi, berdoa itu jangan jemu-jemu. Introspeksi itu jangan jemu-jemu. Kalau kita terus mengintrospeksi hari demi hari, bahkan setiap jam, setiap detik, kita selalu berkata, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Kalau kita terus introspeksi seperti itu, maka terjadi, betul-betul terjadi hubungan yang manis antara Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Sehingga kemudian kita bisa berkata kepada Dia, kita bisa berkata begini, Bapa kami yang di sorga. Tuh. Kita jadi pantas untuk nyebut Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Jadi berdoalah.
Introspeksilah. Apakah kita pantas sebagai anaknya? Anak dari Allah yang Maha Mulia? Perhatiin sikap kita. Perhatiin isi pikiran kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita ini? Kalau isi pikiran kita ini barang bagus terus-terusan, mobil keren terus-terusan, atau bahkan yang di sisi yang lain, yang kita pikirin selalu mengenai kesulitan kita. Aduh gimana nih besok? Aduh gimana nih besok? Yang dipikirin soal persoalan terus. Kita nggak pernah mikirin bagaimana kita mau bangun iman kita kepada Tuhan. Kita nggak pernah mikirin bagaimana Dia berkarya dalam hidup kita. Kita nggak pernah terima kasih sama Tuhan, nggak pernah. Kita cuma datang kepada Tuhan kalau kita lagi kesulitan. Itu pun dengan gerutuan. Kan jahat. Perhatiin sikap kita. Introspeksi terus-menerus. Apakah kita pantas menyebut Dia sebagai Bapa? Doa bukan sekedar minta, gedor, dobrak. Bukan. Doa bukan juga sekedar permintaan yang dinaikkan berulang-ulang. Ulang, minta lagi. Bapak Ibu, saya buka suatu rahasia. Permintaan yang berulang-ulang, digedor, paksa. Cara doa yang seperti itu sebetulnya adalah cara berdoa orang-orang pagan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu orang-orang yang saya nggak berani ngomong begitu. Itu cara berpikir atau cara berdoa orang-orang yang ada di Kanaan. Itu bukan cara berpikir atau cara berdoa orang percaya. Nah, kalau hari ini cara berdoa kita masih seperti itu, minta paksa, ulang lagi. Kok jadi niru cara berdoa pagan? Jangan. Dan Tuhan Yesus pernah menegur dengan keras cara berdoa yang seperti itu. Dia sama sekali tidak berkenan dengan cara berdoa yang seperti itu. Ini saya bacakan Matius 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dari versi Alkitab The Message. Mari saya bukakan di sini. Lihat ya. The world is full of so-called prayer warriors. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pejuang-pejuang doa. Who are prayer ignorant. Orang-orang yang nyebut dirinya sebagai pejuang-pejuang doa, pendoa-pendoa. Tapi dia nggak tahu apa itu berdoa, prayer ignorant. They are full of formulas and programs and advice. Mereka punya saran-saran mengenai bagaimana harus berdoa. Resep-resep untuk berdoa. Bahkan peddling techniques, cara untuk meminta-minta. Forgetting what you want from God. Jadi orang-orang ini penuh dengan formula, resep-resep, cara-cara berdoa. Ada yang bilang doa harus dengan puasa, begini, begitu, begini. Ditambahin ini sedikit, tambahin itu dikit. Ada yang bilang begitu. Doa harus begini, macam-macam deh. Tujuannya supaya Tuhan jadi memalingkan wajahnya, seolah-olah begitu. Supaya Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita. Salah! Pada saat kita berdoa, pada saat itu juga Tuhan menjawab kok. Nggak perlu pakai teori-teori, cara-cara, resep-resep seperti itu. Apa itu? Itu doa kepada dewa-dewa seperti itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Nah, kata Tuhan Yesus dalam Matius 6, don't fall for that nonsense. Jangan tertipu dengan cara-cara seperti itu, kebohongan-kebohongan seperti itu. This is your Father you're dealing with. Kita sedang berhubungan atau sedang melakukan kita sedang membina hubungan dengan Allah Bapa yang Maha Mulia.
This is your Father you are dealing with. And He knows better than you what you need. Demikian firman Tuhan. Kita sedang berhubungan dengan Allah. Kita sedang membangun hubungan dengan Dia. Dia tahu apa yang kita butuh. Lebih daripada kita tahu diri kita. Jangan berdoa dengan cara seperti itu. Itu nggak pantas. Doa adalah introspeksi. Kesempatan kita melakukan introspeksi, bukan memaksa-maksa Tuhan. Salah. Jadi, ketika kita menghadapi masalah, berdoalah. Bahkan ketika kita sedang senang, tidak punya masalah, berdoalah. Jangan jemu-jemu berdoa. Tapi hari ini kita sadar, kita mengerti apa itu doa. Doa adalah introspeksi. Adakah kesalahan kita? Kalau ya, perbaiki dan selesaikan masalahnya. Kalau tidak, sadari bahwa kita dalam pembentukan. Nah, sekarang. Jadi, gimana? Apakah kita nggak boleh minta? Oke ya, saya jelasin. Apakah kita nggak boleh minta? Tuhan Yesus sendiri mengatakan supaya kita meminta kepadanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7 sampai ke 8. Namun, ya, lihat selalu ada namun, selalu ada tapi. Ya. Minta, tapi. Perhatikan ini. Hubungan antara Allah dengan manusia bukanlah hubungan parasitisme. Dimana, kan kalau parasit kan ada inang, ada parasitnya. Parasit ini nempel sama inangnya, nyedot semua mineral, semua vitamin dari inangnya, supaya si parasit ini gemuk sendiri. Bukan, hubungan antara kita dengan Allah, bukan hubungan parasitisme. Jangan kita datang kepada Tuhan supaya kita bisa dapetin sesuatu darinya. Hubungan antara manusia dengan Allah adalah hubungan kasih yang indah. Ingat bahwa manusia itu adalah mempelai bagi Kristus. Ya. Di Wahyu 19 dikatakan begini, Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Kita. Nah, kalau kita adalah pengantin bagi Kristus, masa kita datang dengan sekedar minta, minta, dan minta lagi? Ibu-ibu yang dengerin kebenaran yang saya sampaikan ini, kan tahu bagaimana caranya harus memperlakukan suami, kan? Masa datang ke suami dengan permintaan, minta, 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 dan minta lagi? Enggak kali. Itu enggak seru kalau kayak gitu. Enggak bener. Hubungan suami istri yang isinya minta, minta, dan minta, itu pasti nggak sehat. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hubungan yang indah, kisah kasih yang cantik, yang mulia, masa kita datang dengan permintaan, permintaan, dan permintaan? Kalau minta, minta, minta seperti itu, aduh, kita ini pengantin yang kualitas seperti apa bagi Kristus? Nggak bisa, jangan begitu. Tapi suami istri kan juga saling minta. Istri juga tetap loh minta ke suaminya. Pasti. Kenapa? Karena dalam permintaan ada hubungan. Dalam mengetuk ada determinasi. Dalam mencari ada kesungguhan, ada urgensi. Gitu. Gak salah minta. Sama sekali gak salah. It's okay. Bahkan harus minta. Bayangin. Istri minta ke siapa kalau bukan ke suaminya? Nggak bisa kan? Istri pasti minta kepada suami.
Anak pasti minta kepada orang tua. Kalau anak saya minta ke orang lain, ya saya juga tersinggung, nggak bisa. Anak harus minta ke saya. Saya senang kalau anak saya minta. Tapi istri yang sehat, anak yang dewasa tahu apa yang diminta. Ya, yang diminta itu haruslah hidup yang kudus. Ya, kalau kaitannya sama tadi ya, Matius 7 ayat 7 sampai 8, yang harus diminta adalah hidup yang kudus. Kehidupan yang layak. Kehidupan yang benar di mata Allah. Makanya tadi dalam doa saya di pembukaan, Tuhan berfirmanlah, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, dan supaya kami boleh menjadi umat yang membanggakan, yang berkenan kepadamu. Kalau itu yang kita minta, minta. Jangan ragu-ragu, minta. Ya. Jadi yang harus kita minta adalah hidup yang kudus. Apalagi, minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, kasih aku kekuatan supaya aku bisa ngelewatin permasalahan ini. Minta apa lagi? Minta hikmat. Tuhan, aku minta hikmat supaya aku tahu bagaimana harus bersikap. Yang gitu keren. Jadi boleh nggak minta? Boleh. Harus minta. Tapi udah dong, jangan minta yang soal keduniawian, soal penyelesaian utang, utangnya dibayar. Jangan minta sekedar soal sembuh dari penyakit. Kalau mau sembuh dari penyakit, iya ke dokter, olahraga yang benar, makan yang benar. Tuhan udah kasih kok jalan keluarnya. Ya. Nah, jadi boleh, bukannya boleh, harus minta, ya, harus minta. Tapi minta apa? Minta hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penyertaan, perlindungan. Itu bagus. Oke, nah, sekarang, ayo kita lihat sama-sama ya. Lukas 18 ayat 8b. Ini harus kita permasalahkan. Saya nggak tulis nanti, saya nggak tulis di screen. Bapak Ibu yang baca sendiri di rumah. Saya bacain, tapi Bapak Ibu buka Alkitabnya. Baca sendiri di rumah. Ini pertanyaan yang penting, maha penting. Dari perikop tentang perumpamaan si janda dan hakim yang lalim, di ujungnya Tuhan Yesus bertanya, dan pertanyaan ini penting sekali untuk kita renungin. Pertanyaannya begini, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, dan pasti, Tuhan Yesus pasti akan datang lagi, pasti. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa penting. Akankah bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang ciptain formula-formula doa untuk kepentingan mereka sendiri? Apakah bumi ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang nggak ngerti arti doa, orang-orang yang sekedar berdoa supaya Tuhan merasa terpojok dan akhirnya menuhin keinginan mereka? Akankah bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang cara doanya tetap seperti bangsa pagan, yang minta dengan bertalu-talu, pray until something happen, terus maksa dan maksa? Atau akankah ia menemukan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya, yang mengisi waktu doa kita dengan introspeksi, demi untuk membentuk hubungan yang manis bersama-sama dengan Dia? Doa saya, ketika ia datang ke bumi, ia menemukan Bapak, Ibu, dan saya sedang berdoa, sedang introspeksi, dan kemudian dia tersenyum, dia berkata, mari, hambaku yang terkasih, biji mataku, mari,
masuk ke dalam kerajaan kekal. Kamu dan aku, kata Tuhan Yesus. Kita akan duduk semeja. Kita akan menikmati perjamuan anak domba. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dan saya, kita adalah mempelai yang kepadanya Allah berkenan. Itu doa saya. Dan saya yakin, Bapak Ibu memang pantas nantinya, lihat nantinya, memang pantas untuk masuk ke dalam perjamuan anak domba itu. Tapi hari ini, rubah dulu cara kita berdoa. Pengertian kita tentang doa juga rubah dulu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Ajar kami untuk terus menerapkan kebenaran ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.